Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Namun apabila kondisi kesehatannya terganggu dengan berbagai macam penyakit atau sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap, berdoa, dan berserah penuh kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa dan yang berdaulat atas kehidupan kita ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus ya, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya MBS melalui program pesan suara 5 menit via YouTube hari ini yang ke-81. Renungan kita hari ini dari Ibrani 10 ayat 38 yang berkata demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tema renungan kita, janganlah undur dari iman. Setiap orang pasti merindukan hari esok yang lebih cerah, suatu keadaan yang semakin hari semakin bertambah baik, bukan sebaliknya. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin kaki melangkah, semakin berat tantangan yang harus kita hadapi. Bagi mereka yang tidak mempunyai iman yang kuat, keadaan atau situasi yang berat akan mempengaruhi hati dan pikiran mereka, sehingga tidak sedikit dari mereka yang tergoncang imannya dan menjadi tawar hati. Ada tertulis dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam situasi yang demikian, perlu sekali kita harus semakin hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan inilah kunci untuk dapat bertahan di tengah tantangan, yaitu datang kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus untuk melekat kepadanya sampai segala janji yang diberikannya tergenapi dalam hidup kita. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah dan penderitaan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Itu bukan tanpa tujuan, tetapi bagian dari proses pendewasaan iman. Tuhan hendak melatih iman kita supaya makin kuat dan teguh. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-23 yang berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tanpa iman, tidak seorang pun yang dapat bertahan untuk hidup benar sesuai firman Tuhan. Itu sebabnya tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Bapa. Selain di dunia ini, kita tidak bisa menghindarkan diri dari berbagai pencobaan, tekanan, himpitan, dan masalah. Seorang yang hidupnya tidak benar tidak dapat hidup oleh iman, karena ia telah mengundurkan diri dari kasih karunia Tuhan, dan mereka hidup menurut kehendaknya sendiri, sehingga mereka menjalani hidup dengan akal dan kekuatannya sendiri. Ia akan berusaha untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya dengan kekuatannya sendiri. Iman bukan sekedar berharap, juga bukan tindakan nekat dalam menantikan sesuatu yang diinginkan, karena sesungguhnya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Tertulis dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama. Itu sebabnya meski berada di tengah tantangan yang berat sekalipun, orang yang memiliki iman tidak akan menyerah pada tantangan atau keadaan yang dihadapinya, apalagi sampai putus asa, putus harapannya, sebab ia berkeyakinan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Maka
percaya saja kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak berubah dan sanggup menolong kita. Dan bagi Tuhan Yesus tidak pernah ada yang gagal. Dari semua yang baik yang dijanjikannya kepada umatnya, tidak ada yang tidak tergenapi, semuanya tergenapi. Melekat sajalah kepadanya, karena Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Sebagai penutup, saya bacakan dari Ibrani 10 ayat yang ke-22 demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita selalu. Sekarang mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, agar kami memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, yaitu agar iman kami tetap teguh, kuat dalam menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kami, walau berat dan sulit. Tolonglah kami supaya iman kami jangan gugur. Kami berpegang pada janji firman-Mu dalam Filipi 4 ayat 13 yang berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang ada di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dalam berbagai masalah kehidupan ini. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah ya Tuhan seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.